yang menjadi tren ke depan adalah ukuran semakin besar. Yang paling besar yang bisa dibanggakan itu mereka sampai. Ikan cupang atau dalam bahasa asingnya dikenal Betta spendens merupakan binatang air tawar di beberapa negara Asia Tenggara. Di antaranya Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Ikan ini memiliki bentuk dan karakter yang unik, cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Di kalangan penggemar, ikan cupang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ikan hias, cupang aduan, dan cupang alam. Sebagai komoditas bisnis ikan hias, cupang adalah salah satu ikan yang mampu bertahan hidup dalam waktu lama. Jadi, bila ditempatkan pada wadah dengan volume air sedikit dan tanpa diberi sirkulasi udara atau aerator, ikan cupang masih bertahan hidup. Tentu sangat berbeda dengan jenis ikan hias lain, misalnya koi atau ikan mas koki yang membutuhkan aerasi air cukup baik. Ciri ikan cupang hias yang paling dominan adalah warnanya yang menarik dengan sirip lebar dan mekar. Kini jenis ikan tersebut sudah makin berkembang. Seiring makin banyaknya kolektor yang tertarik merawat bahkan menjadi breeder ikan tersebut. Salah satu kolektor cupang yang banting setir menjadi breeder adalah Joti Atmajaya. Joti merupakan sosok pensiunan yang terus berpenghasilan dengan berbisnis cupang di bilik apartemennya ini. Halo Mbak Yeni, selamat siang. Ini dari Jendela Usaha. Apa kabar? Dengan Pak Joti ya? Iya betul. Wow. Ikan cupang sendiri di Indonesia banyak Pak penggemarnya Pak? Luar biasa. Iya. Kita ini boleh dikata salah satu produser di dunia untuk cupang dan salah satu asal ikan cupang yang dimiliki di Indonesia terbesar di dunia. Jumlah spesiesnya dalam hal ini Di Indonesia? Di Indonesia. Ketertarikan orang pada cupang adalah keagresifannya. Semakin agresif, semakin marah dia, semakin cantik. Istilah agresif itu maksudnya apa Pak? Ikan cupang itu Pak? Iya, ini kalau kita buka skatnya, dia itu marah. Dia lihat lawannya itu dia membuka insangnya. Iya, Dia langsung melebarkan. betul. Apa tuh? Insang Insangnya, sama ya? sirip-siripnya dia mekar gitu. Jadi disitulah keindahannya. Semakin dia marah, semakin cantik dia. Cupang itu istilahnya tidak ada matinya kalau orang Jakarta, karena anak-anak dia main, lalu dewasa main. Cuman yang sayangnya ya, banyak pemainnya itu laki-laki, jarang perempuan. Nah ini yang sayang. Beda dengan di luar. Di luar negeri? Di luar negeri. Yeah. Di luar negeri banyakkan perempuan atau samalah antara laki-laki dengan perempuan. Karena apa? Mereka dari kecil dipersepsikan ini adalah ikan hias, keindahan yang jadi beauty-nya yang dilihat. Tapi kalau kita di sini ikan cupang, anak udah berpikirannya ada ikan yang dia adu. Jadi dengan anak laki-laki. Beda ya, Pak, ya? Perkembangan cupang ini luar biasa. Dari yang tadinya disebut slayer, yang kayak selendang siripnya, sekarang bentuknya udah ekornya udah 180, ada yang serit, ada yang double tail, lalu juga yang tradisional aduan sudah berkembang menjadi semacam ikan hias yang kita sebut plakat, ekor pendek. Ini perkembangannya luar biasa. Revolusi warna pun terjadi di sana. Mulai dari warna yang cuman merah, hitam, biru, abu-abu berkembang menjadi warna-warna metalik. Warna terakhir yang ngetren adalah warna-warna istilahnya dragon. Sisiknya itu seperti naga gitu. Ada mutiara-mutiaranya. Nah ini keunikan atau keistimewaan dari cupang karena bisa berkembang. Mungkin
ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa aja warna-warna yang tidak ada menjadi ada. Setelah ini nanti saya bersama dengan Pak Joti akan mengajak Anda untuk melihat jenis-jenis dari ikan cupang ya Pak ya? Iya. Yang banyak ya Pak ya? Iya. Ada berapa Pak? Puluhan, ratusan? Kalau di Indonesia sebetulnya kita bisa sebut sekitar 40-50 spesies, tapi yang ada di sini mungkin sekitar 10 lah. Puluhan ya. 10-an Dan spesies. seperti apa sih perawatan untuk memelihara ikan cupang? Untuk itu tetaplah di Jendela Usaha. Jadi begitu bertelur, si betina harus segera kita Semakin bagus bentuk tubuh, fisik, dan sirip cupang, harga jualnya pun akan kian mahal. Bisnis ini terbilang menguntungkan, karena tidak ada standar atau patokan harga tertentu. Selain mudah dalam perawatannya, ikan cupang hias juga memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Dengan memakai media sederhana seperti toples, akuarium kecil, hingga botol bekas, ikan cupang hias dapat bertahan hidup. Sebetulnya kita kesulitannya untuk air tentunya. Kalau seperti di sini, air yang kita dapat air pump. Nah, air pump kan harus kita hilangkan apa istilahnya kaporit ya, kaporit yang mereka pakai ya. Nah, kita usahakan supaya kaporitnya hilang. Gimana caranya? Kita ada perlakuan terhadap air. Perlakuannya bagaimana? Air kita endapkan minimum 24 jam dengan kita beri ketapang. Ketapang tuh yang mana, Pak? Ini Iya. daun ketapang, betul. Dan kita kasih garam ikan. Nah, itu kita campur, kita tambah anti klorin. Anti klorin itu yang buat ngilangin kaporitnya. Nah, di situ jadi satu, lalu kita biarkan 24 jam, baru kita pakai untuk ikan-ikan ini. Oh, jadi selama Gitu. 24 jam airnya disiapkan dulu baru Iya. tidak boleh langsung ya Pak? Jangan langsung Seberapa ngampang. penting sih Pak air untuk kelangsungan hidup Oh, dia cupang ini? sangat-sangat penting karena itu lingkungan hidup dia. Air itu faktor yang utama. Kalau airnya jelek, ikannya pasti akan jelek. Nah, air harus kita lihat dulu parameternya. Misalkan pH-nya, suhu, lalu kesadahan, itu semua kita harus ukur. Kalau ikan lain kan di kolam biasa, di fiber, di Iya. kolam yang semen tuh bisa hidup Pak? Iya bisa. Cupang- Oh bisa. Oh bisa? Bisa. Ya, cupang ini lebih tahan malah dibandingkan karena dia seperti ini dilihat. Ada nggak aerator? Tidak Nggak ada? ada. Iya dia bisa hanya dengan wadah sama air saja cukup. Peralatannya sederhana dan orang dimanapun bisa piara. Untuk proses pemijahan, ikan cupang terbilang cukup sederhana. Setiap indukan betina yang sudah siap bertelur, selanjutnya ditempatkan di botol lebih dahulu. Lantas disatukan dalam kolam atau akuarium pemijahan bersama indukan jantan. Hal ini dilakukan karena pada ikan cupang, proses pemijahan diawali dengan proses perjodohan. Betina umumnya ekornya lebih pendek dibandingkan sama jantan. Terus perutnya lebih besar dibandingkan sama jantan. Warnanya kurang cerah dibandingkan sama jantan. Jantan kalau di binatang biasanya yang lebih Dominan. bukan lebih menarik dibandingkan betina. Biasanya siap dikawinkan kalau dia minimum sudah 5 bulan. Oh, Usianya sudah 5 bulan. Oke. Kelihatan dari fisiknya dia sudah mulai ada titik putih di bawah perut disebut gonad. Nah itu untuk tanda bahwa dia siap pijah, bertelur. Terus nanti kalau sudah mau dipijahkan, kita jodohkan, dia akan muncul garis-garis vertikal di tubuhnya yang menandakan bahwa dia birahi ya, Iya. mau langsung dipijahkan. Siap untuk dipijahkan. Dipijahkan, Oke. betul. Lalu warnanya yang tadinya biasa-biasa aja, kalau mau siap pijah, dia jadi lebih cerah. Prosesnya kayak orang, kayak manusia, dia harus berkenalan dulu. Oh, Jadi saya masukkan yang di botol itu, masukkan ke dalam sini, betinanya. Nanti dia berkenalan. Oke. Nah, saya kasih daun ketapang 1 di atasnya untuk
tempat membuat sarang. Dia nanti akan berbusa di bawah itu, berbuat sarang. Nah, kalau sudah siap pijah, jantan pun akan warna lebih cerah, ada garis vertikal di insang terutama. Dia buat busa banyak, lalu kita lepaskan. Itu hari kedua, hari ketiga, kita lepaskan si betina yang di akuarium, di botol itu. Paling tidak besok paginya dia sudah bertelur, sudah berkawin lah ya, berpijah. Nah, di sini berbeda dengan manusia, nanti yang merawat telur, merawat anak itu jantan. Jadi begitu bertelur, si betina harus segera kita angkat. Kenapa? Dia nanti makan telur sendiri. Setelah pemijahan selesai diperlukan pengawasan, sebab ada kecenderungan ikan betina yang menghasilkan telur disingkirkan oleh cupang jantan. Secara alami, ikan cupang jantan cenderung merawat sendiri telur dan anakannya. Jika usia telur sudah 3 hingga 4 pekan, selanjutnya anakan ikan cupang dipisahkan dari cupang jantannya. Anakan ini lantas disatukan dalam satu kolam khusus. Dan selama proses pembesaran hingga anakan, ikan cupang berusia 4 hingga 5 bulan. Setelah itu, barulah ditempatkan pada media secara individual. Kalau udah agak besar sedikit, dia akan berantem. Jadi dia galak gitu. Karakternya itu kita mulai pisahkan. Kita mulai pisahkan ke dalam akuarium yang sudah soliter lah atau sendiri-sendiri, untuk kita nanti sortir lagi apakah kualitasnya masuk grade A, grade B, grade C gitu. Nah, kalau yang masuk akuarium atau wadah soliter itu umumnya jantannya. Jadi kita lihat jantannya, karena yang berantem suka galak itu jantan. Pisahkan, masukkan ke soliter. Dari situ kita tunggu sampai nanti umur 2 bulan, kita sortir lagi mana yang bisa masuk grade buat kualitas kontes, mana yang bukan. Untuk pakan dan obat-obatan, cupang hias memiliki jenis yang khusus. Selain pelet khusus, ikan cupang hias juga bisa diberikan pakan alami lainnya, yaitu jentik nyamuk, kutu air, dan cacing sutra. Namun untuk media yang sederhana, pakan jenis pelet sudah cukup diberikan untuk ikan cupang hias koleksi pribadi. Sementara untuk menjaga kadar air tetap sempurna, Joti pun menggunakan daun ketapang. Cukup diletakkan saja di dalam akuarium, daun ini berfungsi untuk menetralisir air di dalam akuarium. Penyakit yang umum ya kita jumpai adalah white spot, ada bintik-bintik putih. Ya. Bisa dicegah? Bisa dicegah. Dengan? Ada obat yang umum dipakai di ini adalah Bleed It atau General Tonic. Seperti apa tuh, Pak? Ini General Tonic. Ya. Kenapa kelihatan sakit? Bandingkan sama ini, dia punya sirip, itu muncul. Iya, tidak mekar. Dia sakit, walaupun sekarang ini dalam proses penyembuhan udah mulai aktif, dia udah mulai biasanya kalau sakit dia akan mojok, diem aja, nggak mau berenang, nggak mau kemana-mana. Ini udah hari kedua saya kasih obat. Setiap hari harus diteteskan atau setiap jam harus diteteskan? Setiap hari saya teteskan. Berapa kali sehari? Sehari sekali. Jadi nanti sekali cukup. Ini 4 liter ya, kurang lebih saya kasih 1 tetes ini. Nah, besok saya ganti air total, kasih tetesan 1 lagi gitu. Ini saya contohnya, ini kebanyakan 1, 2, 3, tapi kurang lebih dia kasih obat begini supaya dia bisa sehat kembali. Pakannya Nanti kalau udah khusus nggak, Pak? Kalau untuk lagi sakit ini? Nah, kalau lagi sakit, saya umumnya puasain. Sekarang yang menjadi tren ke depan adalah ukuran semakin besar. Itu jadi Saat ini pemasaran sebagian ikan cupang dilakukan secara online. Melalui pemasaran berbasis internet itu, produk cupang dalam negeri bisa laku dijual hingga ke mancanegara. Ikan yang diekspor umumnya berkualitas tinggi, yaitu berukuran lebih dari 4,5 cm dengan harga jual ratusan ribu rupiah. kalau kita bicara harga itu berkaitan sama pertama kualitas dan kedua jumlah. Nah,
Untuk partai, itu yang jumlahnya banyak, kualitasnya biasa-biasa aja, itu kita jual dari 25.000 sampai yang kualitasnya bagus, kualitas kontes, langka, itu kan juga termasuk hal yang bikin harga tinggi. 2-3 juta per ekor. Itu untuk usia berapa tuh Pak? Masalahnya bukan usia, Oke. tapi kualitas. Karena usia mulai dari 3 bulan udah sama semua. Nah, yang kualitas yang grade C itu yang partai yang banyak nanti dijual di toko-toko ikan. Nah, yang kualitas bagus itu beredar di kalangan hobis. Yang termahal saat ini adalah yang namanya makrostoma, beta makrostoma, cupang alam. Itu adanya di Kalimantan Barat sampai ke Brunei. Itu harganya cukup tinggi. Dalam budidaya ikan cupang hias, dapat dipilih apakah ingin lebih fokus mengembangkan usaha pembibitan, usaha pembesaran, atau keduanya. Namun umumnya, peternak ikan cupang di tanah air melakukan keduanya, yaitu pembibitan dan pembesaran. Apalagi, dalam waktu 2 hingga 3 bulan setelah pemijahan, ikan cupang hias sudah bisa dijual. Sekarang yang menjadi tren ke depan adalah ukuran semakin besar. Itu menjadi orang mencari yang paling besar yang bisa dibanggakan, itu mereka akan kejar. Itu tren ke depan. Dan sirip ke depan saya rasa masih banyak bisa dikembangkan, hanya tren saat ini baru ke ukuran. Saya itu berjualannya melalui internet. Segmen pasarnya jelas menengah ke atas. Untuk menengah ke atas ini mereka biasanya lihat melalui website atau melalui auction atau lelang yang ada di website atau di internet. Yang datang kemari umumnya yang di sekitar Jakarta atau daerah Jabotabek hanya untuk memastikan bahwa ikan yang dia lihat di website itu betul ikan yang seperti yang ada di aslinya. Umumnya mereka percaya. Nah, itu faktor kepercayaan itu yang menjadi kunci dalam bisnis di internet. Dan dia nggak ngelihat, dia nggak pernah, gitu ya? iya biar bisa dihubungin. Maka reputasi seorang yang jual di internet itu sangat-sangat menentukan. Kalau kita sekali ngebohongin, ada orang yang akan percaya. Betul. Biasanya Bapak bisa menjual berapa Pak dalam waktu 1 bulan dan kemana saja sih dijual? Oke, saya hampir 1.000-1.500 lah. Oke, dari itu penjualannya. Harganya ya mulai dari yang 25.000 sampai ke ada jutaan, cuman nggak terlalu banyak sih. Banyak kan sih yang sekitar harga-harga 100.000 ke rata-rata lah begitu. Pembelinya siapa? 80% Indonesia, 20% mancanegara. Mancanegara tertarik juga Pak? Banyak. Seperti sebulan sekali saya melakukan ekspor ke Amerika, kemudian ke Eropa, itu rutin. Lalu yang insidental, artinya ada tiba-tiba orang Turki ngelihat pengen beli, nah kita kirim. Lalu yang belum pernah itu saya sampai saat ini ke Afrika. Demikian bincang-bincang saya tadi dengan Pak Yuti, salah satu breeder dari ikan cupang yang ternyata sudah berhasil mengelola bisnisnya yang tadinya cuma jadi sambilan tapi sekarang jadi fokus utama ya Pak ya. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk Anda yang baru memulai untuk beternak ikan cupang mungkin. Demikian edisi Jendela Usaha untuk kali ini, kita bertemu di edisi Jendela Usaha lainnya. Saya Yeni Yusra, sampai jumpa. Like an apple, but I want out of the devil, simple pleasures, I'm much better, but I won't break.